Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Abrori dari kelompok 11, yaitu materi manajemen perubahan. Terus saya ke bagian bab pengendalian proses. Itu pengendalian suatu fungsi yang positif untuk menghindari atau tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam suatu sasaran atau target yang direncanakan. Oleh karena itu, sistem pengawasannya atau sistem pengendalian ini sangat berguna sekali untuk target yang direncanakan oleh sebuah lembaga. Pengendalian dalam kata arti lain yaitu kegiatan memantau, menilai, dan melaporkan kemajuan proyek atau lembaga, disertai tindak lanjut. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita kesimpulannya bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan atau ketua kelompok terhadap komponen organisasi atau sumber yang ada pada lembaga untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Pengendalian ini menjadi fungsi keempat dan merupakan bagian ujung dari sebuah proses kegiatan. Proses organisasi adalah aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan dalam satu organisasi. Proses ini berkaitan dengan interaksi antara anggota di dalam organisasi dan dapat diartikan sebagai prosedur bagaimana kita dapat saling membantu atau saling gotong royong untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada dua proses yang dibagi dalam organisasi, yaitu yang pertama proses mempengaruhi, yang kedua proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh ini suatu kegiatan atau keteladanan yang menunjukkan hal baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan perubahan perilaku sikap untuk individu atau kelompok. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Proses dari seorang pemimpin tidak langsung datang secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses. Pengambilan keputusan yang akan diwujudkan menjadi kegiatan kelompok merupakan hak dan kewajiban pucuk seorang pemimpin untuk berwenang untuk pengambilan suatu rencana atau keputusan. Proses memengaruhi dan pengambilan keputusan ini adalah proses manajerial karena secara nyata dilaksanakan oleh para manajer. Proses ini juga merupakan proses organisasial karena lebih penting daripada manajer individual dalam pengaruhnya pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian proses. Dalam kesimpulan tersebut, di atas, pengendalian proses adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengawasi, menilai, atau melaporkan suatu proses yang ada pada organisasi, lembaga, atau proyek agar yang telah direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan dapat agar suatu yang telah direncanakan prosesnya berjalan apa yang kita harapkan, dan dapat suatu perubahan yang terjadi pengendaliannya dan dapat meminimalisir apa yang menjadi problem-problem pada lembaga. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Zulfani Ursila, NIM T 2018-3085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian substansi. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan controlling. Controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh setiap manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakannya.
Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi yang telah digunakan secara efisien. Di sini ada 4 langkah dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja, dan yang ketiga membandingkan kinerja aktual dengan standar-standar yang ditentukan, dan yang keempat mengambil tindakan koleksi atau perbaikan. Kurang lebih cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Mardiani Puji Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengendalian lingkungan. Pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Sebagian ahli ada yang mengartikan fungsi controlling sebagai pengawasan. Sebagian yang lain ada yang mengartikan sebagai pengawasan dan juga pengendalian. Secara umum, pengendalian atau pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk mengamati terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, serta mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Lingkungan adalah apa saja yang berada di luar batas organisasi. Dalam perspektif organisasi sebagai sistem terbuka, menurut Scott, dalam yang dikutip oleh Rahayu, lingkungan organisasi digambarkan sebagai keseluruhan yang ada di sekitar organisasi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi. Sistem organisasi tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya lingkungan organisasi. Dengan demikian, perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sistem organisasi. Semua organisasi pada era modern ini mengalami tantangan perubahan karena adanya ketidakpastian lingkungan. Lingkungan organisasi adalah mencakup seluruh elemen di luar batas yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Setiap organisasi, baik yang berukuran besar, sedang, ataupun kecil, selalu akan berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan akan selalu mengalami perubahan, sehingga organisasi yang dapat bertahan hidup adalah organisasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Bagi organisasi yang tidak mempertahankan akan perubahan ataupun perkembangan lingkungannya akan mengalami masa kesulitan. Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dari sebuah organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Semakin rendah ketidakpastian lingkungan, semakin kecil pula ketergantungan organisasi pada lingkungan. Ini berarti pengaruh lingkungan terhadap organisasi kecil pula. Sebaliknya, semakin tinggi ketidakpastian lingkungan, maka semakin besar pengaruhnya pada organisasi. Hal ini berarti adanya ketergantungan organisasi pada lingkungan. Strategi organisasi untuk mengendalikan lingkungannya adalah dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara pihak organisasi dengan pihak-pihak yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian, menjalin kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan menarik orang-orang penting yang berpengaruh. Menarik orang-orang penting yang berpengaruh yang ada di lingkungan ke dalam organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hurratu Ain, NIM T 2018-3039. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan ini perlu dilakukan ketika kita sudah selesai mengimplementasikan perubahan. Keberlanjutan perubahan ini bisa dilakukan dalam tahap evaluasi dan umpan balik. Perlu diketahui bahwa evaluasi merupakan pengumpulan data saat proses pengimplementasian perubahan, nanti kemudian dianalisis apakah terjadi kesenjangan atau tidak. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik ini merupakan hasil dari evaluasi data yang memberikan dampak bagi keberlanjutan perubahan. Umpan balik dari perubahan ini menimbulkan beberapa reaksi dari pegawai. Yang pertama yaitu penerimaan atau penolakan dari individu. Penolakan atau penerimaan individu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor kebiasaan, kemudian rasa aman, kemudian ekonomi, takut akan hal baru, dan persepsi yang mungkin dirasa individu tersebut tidak memiliki kepastian sehingga terjadilah penolakan. Namun ketika faktor-faktor tersebut dirasa individu memiliki kepastian yang menjanjikan, maka pegawai atau individu tersebut akan menerima dari perubahan tersebut. Yang kedua yaitu penolakan atau penerimaan dari kelompok. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu inersia struktural, perubahan yang berdampak luas, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, kekuasaan, dan alokasi sumber daya yang dapat mempengaruhi penerimaan ataupun penolakan dari kelompok, seperti penolakan dan penerimaan yang dilakukan oleh individu. Apabila faktor-faktor tersebut memiliki kepastian, maka akan terjadi penerimaan. Namun ketika faktor-faktor tersebut tidak memiliki kepastian, maka akan terjadi penolakan. Namun tidak usah khawatir, di sini ada strategi dalam mengatasi penolakan atau penentangan dalam perubahan. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Pendidikan dan komunikasi ini bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan yang sangat tuntas terhadap perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu partisipasi. Partisipasi ini bisa dilakukan dengan mengajak seluruh pihak untuk proses dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dan dukungan. Memberikan kemudahan dan dukungan ini bisa dilakukan dengan melakukan konsultasi terhadap pegawai, memberikan pelatihan terhadap pegawai, ataupun hal-hal yang lain yang dapat bisa memudahkan dan mendukung perubahan tersebut. Yang keempat yaitu negosiasi. Negosiasi ini dapat dilakukan dengan menawarkan alternatif yang dapat memenuhi keinginan penolak namun tidak merugikan si penawar. Yang kelima yaitu manipulasi dan kooptasi. Manipulasi ini ialah menutupi keadaan sesungguhnya namun tidak menyebarkan hoaks ataupun rumor yang dapat memberikan kerugian terhadap perubahan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya itu kooptasi. Kooptasi ini memberikan kedudukan terpenting kepada penolak dalam proses pengambilan keputusan. Strategi terakhir yaitu paksaan. Apabila kelima strategi di atas tersebut sudah tidak bisa memberikan efek penerimaan baik bagi individu maupun kelompok, maka kita sebagai pemberi perubahan dapat melakukan paksaan. Paksaan ini bisa dilakukan dengan memberikan ancaman atau hukuman bagi penolak atau penentang ke perubahan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.